sebulan dia bertobat menjelang wafatnya, Allah ampuni. Sehari dia bertobat. Bahkan as-sa'ah, ini tentang Rasul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Bahkan as-sa'ah, sejam dia belum beramal sekalipun, tapi dia udah bertobat ya, diterima. Itulah matching dengan riwayat tadi itu. Sehingga akhirnya kalau gitu diukur aja. Begitu diukur, punya ukur, zonanya lebih dekat ke zona orang soleh, ke kampung orang-orang soleh. Nih, dia sudah merapat ke taubat, ke kampung hijrah. Maka ini adalah hak saya, kata malaikat rahmat. Subhanallah, bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak sholat. Ya, wah, nggak sholat yang penting kan saya diampuni. Kalau begitu ada unsur kesengajaan. Intinya adalah Allah Maha Pengampun. Nggak ada yang bisa ngalahin rahmat Allah. Oleh karena itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan buruk sangka, saya mau terlanjur Pak Ustaz lah, udah terlanjur jadi orang nggak beres, nggak apa-apalah begini terus. Jangan begitu, maksudnya seperti itu, supaya sari'u ila maghfirah, cepat berlari menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Hambali, mudah-mudahan jawaban saya walaupun jauh dari memuaskan, paling tidak saya ada usaha untuk menjawab. Siap. Alhamdulillah sudah lewat seperempat. Kita akhiri. Kalau nggak ada yang mau sharing lagi, oh iya Pak Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai iktikaf di bulan Ramadan, Pak Ustaz. Di 10 hari terakhir itu, kalau kita lihat di masjid ini, Pak Ustaz, cukup ramai yang ikut iktikaf itu 50 orang. Masya Allah. Nah, ketika misalnya kita datang jam 2, Pak Ustaz, kita dapati itu jemaah sudah banyak yang hadir di masjid, dan beberapa orang yang ternyata ada yang tertidur. Nah, saya juga kagum dengan yang tertidur ini karena begitu cepatnya dia datang ke masjid, dia sampai dia ngantuk dan tertidur. Tapi di sisi lain kita juga berpikir yang tertidur ini ngapain ke masjid kalau hanya untuk tidur. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya begini, selama ini yang kita kenal atau saya kenal, mungkin saya kenal, yang salat sunnah itu hanya tarawih, witirnya dan salat id. Dalam iktikaf ada salat yang dijamaahkan seperti salat tambahan, salat wajah dan lain-lain. Selama ini kan itu hanya salat-salat yang hanya kita jadi makmum, tidak dalam kondisi jamaah. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa itu hanya sebagai panduan, pakai imam waktu salat-salat sunnah. Nah, kalau pakai panduan tentunya ya makmumnya bukan makmuman. Jadi kalau saya berarti ikut panduan itu, saya niat bukan makmuman, cuma karena mengikuti imamnya kita jadi makmum. Nah, gimana benar Ustaz? Apakah boleh ini dimakmumkan atau jamaahnya niatnya mengikut makmum imam, atau ya niatnya sendiri bukan makmuman, tapi mengikuti panduan gerak ada gerak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang amal agama itu ada yang sifatnya infiradi dan intimai. Yang infiradi itu amal sendiri-sendiri. Sholat juga Rasul sudah kasih petunjuk, ada yang sunnah dengan berjamaah, ada yang sholat sunnah dengan tidak berjamaah. Rasul sudah tetapkan itu. Sholat sunnah yang berjamaah, sholat apa? Idul Fitri, ya, apalagi Idul Adha, sholat gerhana, sholat minta hujan, ya,
apa? Tasbih. Ya, tasbih tidak ya, tidak. Jadi ya, tarawih juga awalnya tidak, tidak. Jadi yang ditetapkan ini, yang baku, Idul Fitri, Idul Adha, khusufis Syam, khusufil Qamar, ya. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian sholat minta hujan, sholat tobat tidak, sholat hajat juga tidak, sholat tasbih juga tidak berjamaah. Ya. Oleh karena itu, saya ini pribadi saya, bukan saya, tapi saya berpendapat. Apa bedanya Ustaz pendapat saya? Kalau pendapat saya nanti saya nyaingin Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali gitu. Saya melakukannya, saya punya hasil proses pemikiran saya tidak ambil resiko, tidak mau melaksanakan sholat hajat dengan berjamaah, saya tidak melaksanakan sholat tahajud dengan berjamaah, saya tidak melaksanakan sholat tasbih dengan berjamaah, saya tidak melaksanakan sholat tobat dengan berjamaah, karena dosa saya dengan Pak Chandri berbeda. Dosa Pak Chandri sedikit, dosa saya banyak, ya kan? Nah itu. Jadi sebaiknya laksanakan yang memang ijtimai, gitu. Ini saya. Jadi mohon maaf bagi yang tidak seperti saya, gitu ya. Karena buat saya amal ijtimai ya udah ditetapkan dengan Rasul, gitu. Jangan ini pendapat saya ya, sekali lagi. Jangan dikutak-atik, itu udah jelas begitu. Ya. Nah kalau kita misalnya bikin lagi sholat hajat berjamaah, sholat duha berjamaah lagi, sholat apa itu, tobat berjamaah lagi, itu tobat sholat infiradi, amal infiradi, amal pribadi. Gitu. Rasul juga melaksanakannya banyak di rumah. Kalau yang sunnah itu Rasul di rumah, karena rumahnya dekat dengan masjid. Saya jauh dari masjid, ya jadikan rumahmu itu jangan kayak kuburan. Sholat hajat di rumah, sholat duha di rumah lebih afdal, sholat tobat di rumah lebih afdal. Dia mau menangis mewek seperti apa? Sebab kata Rasul, sholat yang dilaksanakan sendiri lebih kondang, ya kan? Lebih meresap gitu. Sebab kalau di masjid itu khawatir, saya pribadi khawatir, takut nanti mengundang, masya Allah, Ustaz sudah hebat banget sholat kayak gitu, ya musik ini luar biasa, gitu kan? Takut ada perasaan macam itu. Sehingga Rasul juga bilangnya, yang amal infiradi, yang sifatnya individualistik, itu di rumah. Sholat hajat di rumah, sholat duha di rumah. Tapi Ustaz, rumah saya sempit, nggak ada ruang khusus buat ibadah, makanya saya suka lapang ke masjid. Boleh? Ya boleh. Gitu. Jadi dalam menjawab yang Pak Bot tanyakan, saya sih lebih cenderung kalau itikaf saja. Kalau ada ceramah, ya ceramah boleh. Kalau mendengarkan ceramah, tapi jangan dipandu ada sholat berjamaah tahajud, berjamaah hajat, berjamaah tasbih, gitu. Tuntunannya nggak nemu, gitu. Nggak ada. Jangan dicampur-campur gitu. Itu bukan. Terawih aja Rasul selama hidupnya nggak ada salat tarawih berjamaah kejar Rasul. Itu terjadi pada zaman Umar. Umat sudah banyak, berantakan di mana-mana, ditertibkan. Kita jangan lagi bergantung, kalau kita mau berkias, jangan berkias kepada tindakan Umar. Ustaz, saya sengaja di sholat tobat, saya berjamaah. Karena orang banyak yang belum tahu itu taklim. Ya. Makanya masjid punya program memberikan pencerahan supaya tahu yang mana sholat harus berjamaah, yang mana tidak berjamaah. Gitu.
Kalau alasannya ini supaya ini Ustaz, supaya nanti jadinya jadi syariat. Jadi seolah-olah sholat tahajud juga boleh berjamaah gitu. Apakah itu nggak boleh Ustaz? Bukan nggak boleh, nggak ada contohnya. Yang ada contohnya mas sholat sunnah berjamaah itu ya itu tadi Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana jelas. Jadi mesti gimana dan Ustaz? Itikaf saja. Apa amalannya? Amalan biasa, baca Quran, ya. Kemudian dia sholat taubat, silahkan sepuas-puasnya sholat taubat, sholat silahkan sholat hajat. Yang melakukan sholat tasbih, silahkan, tapi enggak dengan berjamaah. Karena itu jadi seolah-olah menciptakan kaifiat baru yang Rasul tidak, termasuk tarawih. Pada zaman Umar baru umat berantakan, dia berintihad, dapatlah ijma. Ijma ini juga dipersengketakan. Kata sahabat, nggak sah itu. Umar itu kan galak. Setuju mereka itu karena galaknya Umar, takut ya. Setuju. Ijma, saudara-saudara, bagaimana kalau nanti sholat tarawih itu dengan seorang imam dengan bacaan yang bagus, barisan yang rapi, gitu. Gimana, setuju gak? Setuju. Takut kalau gak setuju? Gitu, takut begitu. Gitu. Tapi kata sahabat, gak gitu. Umar itu walaupun dia suka ngeluarin pedang untuk urusan agama, gak begitu bro, gitu kan. Maka akhirnya disepakati, namanya ijma sukuti. Hasil kesepakatan ulama, sementara kejadiannya ulama pendengar nggak ada yang ngomong, sukut, diem. Itu di tingkat tarawih. Apalagi sholat-sholat yang memang nggak dicontohkan, sahabat pun nggak ngasih contoh. Kalau tarawih, sahabat Umar ngasih contoh berjamaah. Lah kalau sholat hajat, sholat duha, sholat berjamaah yang ngasih contoh siapa? Sahabat juga gak ada. Jadi mohon izin kalau untuk saya, ya, kalau itikaf saja, baca Quran, kembalilah ke tidur. Tidurnya pun menjadi bagian itikaf. Tidurnya syar'i. Ya, ngantuk nih, tangannya berbantakan tangan, rusuknya sebelah kanan di bawah, menghadap ke utara, jadi seolah menghadap ke kiblat. Ya, tidurnya begitu semuanya. Ini contohnya. Ya, contoh kan? Iya, di sini Pak, boleh Pak. Ada dua tidur ya. Jadi niatnya bukan tidur, itikaf. Yang pertama Nabi. Ya. Tak kakinya juga begitu tuh. Ya, Sayyidina Ali. Ya. Kalau Nabi. Miringnya. Ya. Tapi nggak ngiler itu ya. Ini mungkin jaga. Jaga itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ansari. Jadi tidurnya itu tidur begitu, gitu ya, tidur seperti itu. Ustaz, gimana kalau saya misalnya pulang aja? Ya pulang aja. Ya kalau pulang mah bukan itikaf lagi. Ya pulang atuh, ya kan? Tapi kalau pulangnya ke masjid, contoh gini, Bapak itikaf nih. Aduh, aku keluar dulu ya, mau beli makanan gitu. Kembali ke masjid lagi, karena itu mah untuk kepentingan. Keluar pipis, keluar BAB gitu. Nah, keluar misalnya kalau malam kan, kalau malam kan masih baju ngantuk ya tidur gitu. Memang begitu. Jadi itulah kaifiat beriktikaf. Tidur ya boleh, tapi kalau misalnya tidurnya tidur iktikaf, tidurnya pun dinilai ibadah gitu. Demikian. Jadi udah terjawab semua tuh ya, soal tidur, soal iktikaf, soal yang saya apa, mudah-mudahan bermanfaat walaupun jauh dari memuaskan, karena saya ya hanya seorang suriat saja.
Baik, kalau sudah tidak ada, Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah bil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra wa sallallahu ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rahmatan thayyibatan wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi rajab wa sahbana wa barik ramadana wa asil maqasidana. Allahumma iftah lana al-abwab wa hayyi lana al-asbab wa barik lana arzaq wa ij'alna wa auladana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.